Shalom. Kembali lagi bersama kita di podcast Keep on Fire. Kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya Moses, halo. dan narasumber kita Pastor Tony Andrian. Shalom. Nah, di episode kali ini yang kedua kita bakal ngebahas nih tentang iman abal-abal versus iman alkitabiah. Betul banget. Dan sebelum kita mulai, silakan Pastor Tony bisa bantu kita dalam doa. Oke. Segala puji hormat syukur kemuliaan buat Engkau Yesus yang luar biasa. Biarlah apa yang kami katakan semuanya dari Alkitab. Amin. Sehingga sungguh setiap pendengar imannya bertumbuh. Bukan iman abal-abal, Amin. tapi biblical faith. Iman yang berdasarkan Alkitab. Urapi kami semuanya. Firman Tuhan bertumbuh 160-30 kali lipat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Nah, kita mau bahas nih. Kan biasanya nggak tahu ini, kita kan lagi lihat topik-topik apa nih yang keren. Terus udah gitu ada satu topik nih muncul. Namanya iman abal-abal versus iman alkitabiah atau biblical faith itu. Dan kita penasaran nih sebenarnya apa sih maksudnya kayak iman abal-abal gitu loh. Dan apa bandingannya sih dengan iman alkitabiah tuh yang kayak gimana gitu yang menurut Alkitab. Bisa tolong kasih contoh nggak tuh? Beh, gimana? Makanya aku juga tanya, dari mana kalian dapat tema seperti ini? Kemarin sih ini hasil diskusi Yap. tim. Oh, Jadi- oke. Good. Jadi gimana nih menurut Oke. Babe? Ini luar biasa sekali. Tapi coba kasih dulu clue sedikit. Berdasarkan penelitian kalian ini, berapa persen sih di teman-teman lain atau di anak-anak muda yang memahami tentang iman abal-abal dan alkitabiah ini? Maksudnya presentasinya bagaimana sehingga kalian memunculkan tema seperti ini? We've come unprepared. Jadi kita nggak ada data apapun, kita belum ada statistika. Tapi kita pengen sih sebenarnya kayak tahu iman yang sebenarnya gitu, iman yang benar-benar Tahan uji timbul lah ya. timbul dari dalam hati yang benar-benar alkitabiah itu seperti apa gitu loh. Dibanding dengan iman-iman abal-abal. Kan Oke. kita nggak tahu. Oke, jadi teman-teman ya, kita harus garis bawahi ya, bahwa kekristenan itu punya standar. Ya. Standar kekristenan itu adalah faith, iman. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah iman abal-abal dan apakah iman alkitabiah? Ini seperti berbicara tentang uang. Ada uang palsu dan ada uang asli. Dari mana dan saya tahu tentang uang palsu dan uang asli? Kalau berdasarkan hukum keuangan, maka seorang petugas yang menguasai bidang keuangan, perbankan, dia tidak akan pernah belajar tentang uang yang palsu. Tapi dia akan belajar tentang uang yang asli. Sehingga dengan kata lain, begitu dia tahu kriteria uang asli. Dan ketika dia melihat selembar uang yang notabene tidak ada kriteria keaslian uang tersebut, sudah pasti itu adalah uang palsu. Demikian pula dengan iman. Anda yang penting adalah memperhatikan what does the Bible say about faith. Ya, itu saja apa yang Alkitab katakan tentang iman. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa iman itu adalah bagaimana kita semua percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus di tengah situasi kondisi yang sulit. Dan yang membuat Anda dan saya yakin tentang kepercayaanmu ini bukan karena satu kesaksian orang lain, ya, atau kata si A, kata si B, tapi karena Alkitab. Karena iman alkitabiah adalah iman yang timbul dari kebenaran firman. Ya, selama itu dari firman Tuhan, that is your faith. Itu imanmu. Seperti itu de Moses dan de Asdel. Jadi kita harus benar-benar kriterianya balik lagi kepada firman Tuhan. Yes, back to the Bible. Iman kita nggak boleh iman yang hanya percaya diri sendiri, tapi harus iman balik lagi ke firman Tuhan. Yes, betul. Oke. Itu bagus tuh. Tadi di garis bawah itu teman-teman ya. Itu satu statement yang kuat, strong. Jadi iman yang alkitabiah salah satunya adalah iman yang bukan bersandar kepada dirimu sendiri. Ya, apalagi omongan orang lain. No, everything by
Bible, Alkitab. Amin. Keep on Amin. fire. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih, Boy. Yang pertanyaan kedua ini ada dari rekan-rekan ingin menanyakan, apakah iman abal-abal menghasilkan keselamatan atau kebinasaan gitu? Wow. Very intelligent question. Ya, luar biasa itu. Jadi 1 Petrus 1:9 mengatakan tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Jadi hanya iman dalam Alkitab yang membawa keselamatan. Di luar iman Alkitab ya sudah pasti menuju kebinasaan. Ya. Jadi teman-teman semua, anak muda, dimanapun kalian berada, keep on fire. Kalau imanmu karena Alkitab, because the Bible say about your life, karena Alkitab mengatakan tentang hidupmu, maka percayalah, hidupmu akan menuju keselamatan. Dunia dan akhirat itu, bro, jangan lupa ya. Nggak hanya di sini tapi setelah ini juga. Yes, tapi kan ada orang juga ngomong, yang penting gua kan surga, nanti dulu. Lalu bagaimana bisa tahu tentang surga? Kalau di dunia aja, hidup lu ke kiri ke kanan, nabrak lampu merah, ya. Itu. Nah, itu juga yang perlu dibahas juga sih sebenarnya gitu kan. Ya. Tentang karakteristik dari iman, memang kan betul kita melihat bahwa iman yang benar itu, iman yang alkitabiah itu pasti akan menuju keselamatan gitu. Yes. Nah, tadi yang dibahas juga oleh pastor kita, Pastor Tony juga kan bilang iman yang alkitabiah adalah yang berdasarkan dengan Alkitab, berdasarkan dalam firman Tuhan. Nah, maksudnya berdasarkan firman Tuhan itu apa sih? Oke, bagus pertanyaannya. Kita ambil sebuah yang simpel saja ya. Satu kali Yesus ketemu dengan seorang perempuan ya. Perempuan ini memang kategorinya bukan orang Yahudi ya. Perempuan ini ada di Kanaan. Ya, disebut kata lain juga dari daerah Sirofenisia. Perempuan ini punya anak, anaknya kerasukan setan. Scare ya. Kalau punya anak kerasukan setan, wah gimana tuh? Nah tapi begitu dia dengar nama Yesus, perempuan ini tidak mau peduli, dia datang kepada Yesus. Tuhan, sembuhkan anakku. Nah, jadi ciri iman yang berdasarkan Alkitab itu adalah iman yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, nah Yesus Kristus kan semua kata-katanya ada di dalam Alkitab dong. Itu artinya iman yang berdasarkan Alkitab. Nah, jadi kalau kita lihat Alkitab, yang namanya iman itu bukan dunia maya loh. Bukan dunia roh yang sulit untuk dipelajari, tapi imannya betul-betul masuk akal, aplikatif. Bahkan juga seringkali transrasional itu artinya terkadang orang tidak bisa beriman karena membatasi akal ini gitu kan. Oh ini gak masuk akal. Nah, waktu itulah imannya tidak muncul. Bukan tidak ada iman, imannya ada. Kuasanya ada, tapi kita membatasi akal. Nah, ini kembali contoh kepada perempuan ini. Singkat saja. Nah, ketika perempuan ini kerasukan setan, dia langsung datang kepada Yesus. Dan dia sudah percaya kalau Yesus bicara, setan akan hilang. Nah, tapi tantangannya banyak. Murid-muridnya ngomong, lu ngapain sih ketemu Tuhan gue? Lagi busy tahu nggak? Lagi sibuk. Udah, lu sana-sana deh, sana-sana. Tapi perempuan itu nggak mau peduli. Pokoknya dia tidak mau pusing, dia terus berjuang. Nah, tadi kan iman tuh kepercayaan di tengah segala kesulitan kan. Dia nggak peduli, dia terus berjuang. Berjuang dia menghadapi Yesus, walaupun semua orang nolak, termasuk muridnya loh. Lalu ketika Yesus itu ketemu dengan Yesus, Yesusnya ngomong begini lagi. Aduh, nggak baik dong. Ini gua roti, gua buat anak gue, gua kasihin sama anjing. Loh, coba kalau kalian kira-kira digituin. Sakit hati kayaknya. Langsung pulang deh. Pulang deh, nggak akan punya iman. Yang punya iri hati dan dengki kan. Kecewa banget tuh. Perempuan ini enggak. Karena dia tahu yang Yesus katakan tuh, begini Yesus ngomong tuh. Ini gue tuh punya roti buat anak gue. Tapi masa sih gue kasihin roti ini kepada anjing di rumah gue. Nah, perempuan itu langsung nangkap itu kata-kata Yesus. Betul dong.
memang gue bukan anaknya Yesus. Karena Yesus kan mau bicara untuk orang Yahudi, orang Israel. Tuh. Gue kan bukan anaknya Yesus, tapi gue ini anjingnya Yesus. Hmm. Gue ada di rumah. Berarti kemana Yesus pergi, gue ikut Yesus. Setia ya. Gue gak perlu makanan roti itu Tuhan. That is faith. Hmm. Aku cukup, kan Tuhan ada remah-remahnya. Hmm. Aku cukup makan remah-remahnya aja. Wes langsung Yesus bilang, hei ibu, imanmu besar. Nah itu karakteristiknya. Jadi iman itu fight, berjuang kepada keyakinan Yesus itu baik. Yesus selalu menolong, tidak mungkin meninggalkan aku. Dunia boleh mengutuk aku, tapi Yesus pasti akan menerima aku apa adanya. Walaupun hari ini ku terpapar. Nah, langsung Yesus ngomong apa? Hei ibu, imanmu besar. Begitu Yesus ngomong imannya besar, lalu setannya kabur. Keren gak? Nggak perlu tuh ditangging oleh Yesus. Nggak perlu tuh kelapak-kelapak. Enggak. Tapi begitu Yesus bicara, imanmu besar. Nah, iman perempuan ini yang mengusir setan. Kalau kita semua percaya Yesus, sorry bro, setan nggak bisa deketin kita. Kabur. Scare. Ih Moses, gila ini anak muda imannya strong. Ih Asdel, bisa memindahkan gunung nih imannya. Kabur tuh setan. Amin, 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 amin. Begitu bro. Beriman juga diperlukan ketekunan dan tindakan ya, Ben. Yes. Nggak hanya bisa seatas bicara aja. Saya beriman tapi nggak ada tindakan Yes, gitu. yes. Karena kalau dengar kayak pertuturan tadi gitu ya, kayak perempuan tuh pasti ada tenaga yang dia keluarin gitu. Yes. Untuk ketemu Tuhan Yesus tuh dia perlu tenaga dan kemauan gitu. Effort lebih Yes. gitu ya. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan juga yang ingin melihat bagaimana iman Alkitabiah, ya kita harus ada tindakan. Gak hanya sekedar ucapan. Kayak saya teringat satu kisah yang perempuan pendarahan 12 tahun gitu. Yes, Asal betul. ku jamah jubahnya gitu, aku sembuh gitu. Betul. Tanpa ada transaksi tumpang tangan Tuhan Betul. Yesus gitu. Betul. Perempuan itu sembuh gitu karena ada keyakinan dan ada tindakan dari perempuan itu ya. Ya. Yes. Secara tidak langsung bahwa iman Alkitabiah itu besar kuasanya gitu ya teman-teman ya. Amin. Dan ada juga nih pertanyaan yang ketiga nih. Kayaknya yang keempat deh ya. Nggak apa-apa lah. Kita nggak ngitungin. Yang penting Yang ketujuh juga boleh. langsung aja. Nah ada pertanyaan lagi, nah bila seseorang nih belum terberkati, Pastor, secara materi itu bisa digolongkan orang yang kurang beriman gitu gak sih? Kalau ada orang yang belum terberkati, banyak kriteria, bukan karena iman. Ya. Yang pertama, dia belum mengusahakan the best of the best. Ya. Artinya daya juangnya tuh belum sampai puncaknya begitu toh. Ya. Yang kedua ya dia introspeksi dong. Kalau jual makanan, jangan-jangan makanannya basi. Ya. Ada 1001 macam alasan ya kenapa berkat itu belum muncul. Bukan karena semata-mata iman. Ya. Yang terakhir, ya karena dianya malas. Ya, saya pikir itu kita perlu memikirkan itu kan. Karena kalau kembali kepada Alkitab, dikatakan tentang berkat ya. 1 Petrus 3:9. Kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Tidak mungkin Tuhan tidak memberkati kalian dan saya. Loh kalian bisa bernapas saja kan, itu berkat. Betul nggak? Ya. Kalau masalah, lalu kemudian berkat ada di atas orang benar. Susah payah tidak pernah membuat engkau kaya. Kan begitu. Ya, beda antara berkat dengan kekayaan. Ya. Ada orang mengejarnya materi itu artikan materialistik dong. Mamon dong. Ya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa berkat itu ada pada setiap manusia yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Yang terakhir, Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah kepadamu. Itu jelas ayat itu. Gak usah dilihat kiri kanan, itu bicara soal kekhawatiran. Itu bicara berkat. Artinya carilah dahulu kerajaan Allah, bicara soal power, kuasa. Apakah diri Anda dan saya punya kuasa gak menerima berkat daripada Tuhan? Contoh misalnya begini. Ya, Moses sama Asdel diberkati Tuhan. Jangan Moses dan Asdel deh. Orang lain, ya, oh dapat duit banyak. Tapi dia tidak punya kuasa memanage uang itu. Sembrono.
beli ini, beli itu yang nggak jelas. Tahu uangnya habis kan? Mm. Iya, iya. Berarti tolok ukur keimanan bukan soal materi, Betul. tapi daya juang orang itu. Keep on fire, ya. Hmm. Selalu punya karunia roh yang berkobar-kobar sampai garis akhir. Finish well. Jadi artinya menyelesaikan segala sesuatu itu dengan gilang gemilang. Begitu kan? Ya. Itu seperti itu. Ya, benar banget sih sebenarnya. Ulang lagi bahwa perlu digarisbawahi bahwa semua berkat tuh belum tentu materi gitu ya. Betul. Bukan Nggak tentu hanya materi. Tapi yang paling penting adalah iman dulu. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Carilah dulu Tuhan dulu yang dicari. Iman kita dulu perlu diberesin. Baru nanti berikutnya berkatnya akan datang gitu. Bukan hanya materi, ingat guys, bukan hanya materi, bukan Yes. hanya duit gitu. Bukan hanya uang 50 ribuan, bukan hanya uang 100 ribuan. Iya. Tapi iman itu adalah iman akan menghasilkan berkat yang kita tidak pernah pikirkan. Yep. Yang Yes. kita sebenarnya perlu, tapi Tuhan akan sediakan gitu. Yang kita belum tentu minta, tapi Tuhan sudah sediakan karena ada iman kepada Alkitab, iman kepada Yesus itu. Amin. Amin. Nah, satu lagi nih pertanyaan. Kayaknya masih banyak sih kayaknya pertanyaan kalau kita gali Yes, lagi boleh, tentang boleh, iman, boleh. ya. Tenang, sampai pagi aja boleh. Masih ada kopi, tenang. Don't worry. Kayak ini bahas yang tadi ya, iman iman ibu-ibu di Siro-Venesia, Yes. sorry. Sama iman seorang wanita yang pendarahan juga. Dan ada juga iman seperti Paulus gitu. Ya, Yes. yang kalau misalkan kita bicara sapu tangannya aja dikibaskan atau diapakan, langsung orang-orang yang lainnya itu langsung sembuh gitu kan. Ya. Nah, aku mau lihat kalau misalkan hanya sapu tangan aja dilewatkan gitu ya, dan ternyata orang itu sembuh, berarti kan imannya kuat banget gitu loh. Betul kan? Yes. Jadi imannya itu sangat powerful gitu kan. Nah, apa sih contoh iman yang kuat itu harus seperti apa sih? Oke. Nah, iman yang kuat itu yang paling Alkitabiah ya. Semua kan Alkitabiah. Tapi yang paling Alkitabiah adalah ketika semua orang percaya di bawah kolong langit ini tidak ada satupun manusia yang beroleh keselamatan selain di dalam nama Yesus. Kalau kalian dan saya dan semua teman-teman yang lihat, menyaksikan, watching our podcast Keep on Fire, if you believe Christ is your God and you receive heavenly life, kehidupan dalam surga, maka itu adalah iman yang betul-betul powerful. Amin. Ya, karena beyond, di luar kemampuan kita. Ya, Yes. itu Anda percaya akan iman itu. Lalu yang kedua adalah, tingkatan yang kedua adalah, kalau kalian dan saya percaya dalam hidupmu ada kuasa. Ya. Yes. Kuasa yang bisa menyembuhkan hidupmu. Ya. Kuasa yang membuat engkau tuh dalam keadaan apapun, kehidupanmu yang terhimpit, ya, kehidupanmu yang S3 super sangat sulit, dan kau percaya Yesus dan kau akan melejit, ya, itulah iman yang berkuasa. Amin. Ya. Jadi bukan kata orang, ya, bukan kata orang itu, tapi aku percaya walau aku tidak melihat. Itulah iman yang kuat. Amin. Yes. Satu contoh, ada satu perwira centurion. Anda tahu kan perwira itu kan seperti pangdam ya. Oh, dia punya anak buah kan. Lalu jongosnya, karena memang Alkitab mengatakan dulos, jongos, sakit. Lalu datang kepada Yesus. Dan tiba-tiba para imam itu mengatakan, orang ini layak ditolong. Karena dia sangat berbuat baik kepada bangsa kita. Karena dia orang Romawi kan. Lalu kemudian Yesus mau pergi nih ke rumah perwira centurion itu. Perwira itu ngomong begini, jangan. Cukup sepatah kata. Katakan apa saja, hambaku sembuh. Amin. Jadi iman itu bukan bicara hasil. Tetapi ketaatan total terhadap apa yang difirmankan Tuhan. Itu iman, the great faith, Moses. Amin. Ya, itu asdea, the great faith. Ya. Cukup katakan sepatah kata. Tidak perlu Tuhan, tidak perlu repot-repot. Anda ke rumah saya,
Anda hebat luar biasa. Saya sudah ban kamsyah, sudah terima kasih 1000. Satu kata saja deh, Amin. satu kata, katakan hambaku sembuh, pasti sembuh. Itu ketaatan total. Ya, that is the great faith. Amin. Itu iman yang besar. Ya, aku ada satu pertanyaan terakhir. Gitu. Oke. Kita kan ngomongin tentang banyak dari Alkitab gitu ya. Ya. Kan itu cerita banyak dari Alkitab, khususnya revolving atau sekitar Tuhan Yesus. Gitu. Kan sekarang kalau misalnya diomongin Tuhan Yesus tuh ada di setiap hati kita gitu Amin. dan lain sebagainya. Ada di ruangan ini, ada Yes. di manapun gitu kan. Yes. Tapi kan apa ya? Kalau dulu tuh Tuhan Yesus ada gitu di dalam bumi ini, Ya. ada wujudnya gitu kan. Yap. Nah, bagaimana kalau iman seperti yang tadi yang dikatakan orang yang centurion yang dia datang kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, bagaimana kita harus berdoa, harus punya imannya seperti apa sekarang ini? Kalau misalkan bentuknya kan kalau dulu iman orang centurion itu kan dia pergi kepada Tuhan Yesus gitu. Dia Melihat datang ya. gitu. Yes, Nyata, bertemu gitu. muka dengan Bertemu, muka lah. iya, ya, Oke. gitu. Kalau sekarang tuh harus seperti apa gitu? Sama, Sama ya? sama. Ya. Samanya bagaimana? Apakah Yesus ada di hati Moses? Of course. Amin. Yesus ada di hati Asdel? Ada. Amin. Do you believe this Bible? Yes. Amin. Anda percaya setiap kata yang dari Alkitab ini adalah suara Tuhan? Ya, Ya. dan amin. Amin? Amin. Amsal 22 ayat 4 mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Amin. Are you believe? Yes. Kalau percaya, kita mulailah rendah hati, Hmm. takut Tuhan. Pasti kekayaan akan datang. Pasti kemuliaan akan datang. Hmm. Berkat-berkat Tuhan akan datang. Tapi sekali lagi, bukan persoalan materi. Ya, betul nggak? Betul. Tahukah definisi kaya menurut Alkitab? Bukan seberapa banyak kalian dan saya punya uang. Tapi seberapa banyak kalian berani memberi buat kerajaan surga. Semakin banyak Anda memberi, berarti Anda adalah orang kaya. Dan Anda akan mendapat kehormatan, dan Anda mendapatkan kemuliaan. Ya, bagaimana mengimplementasikan the great faith dalam kehidupan Anda dan saya adalah setiap hari reading Bible, percaya itu Alkitab. Amin. Ya, percaya itu Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Orang bodoh menghina didikan. Mulailah dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu Moses dan Asdel bukan karena kita scare karena seperti bertemu dengan seorang yang otoriter ya. No, tapi takut akan Tuhan adalah ketika Anda dan saya hormat kepada kuasa Tuhan itu. Yes. Itu iman. Iman mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau lihat orang lain lapar, bisakah ketika kau sedang makan dan kau sisihkan makanan itu, kau hampiri orang yang ada di depan rumah makan yang mungkin sedang kelaparan, kau berikan semangkok mie yang panas atau nasi yang panas, yang ada telurnya dan lain sebagainya. Itu imanmu. Lakukan itu. Itu implementasi iman di abad saat ini. Amin. Amin. Ya. Berarti untuk closing di podcast kita kali ini, bahwa iman Alkitabiah tuh adalah iman yang satu yang percaya gitu ya Pak ya. Ya. Yang percaya, dan yang kedua tuh yang selalu mencari Tuhan gitu. Kalau Yes. misal di zaman dulu ya bisa orang dikasih kesempatan untuk bertemu Tuhan Yesus secara muka dengan muka. Kalau di saat ini kita tetap mencari Tuhan tapi di dalam hadiratnya Tuhan gitu ya. Tiap hari membaca firman Tuhan, bersekutu bersama gitu untuk membangun iman kita, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan gitu. Ya, yang selanjutnya juga iman kan butuh apa? Melakukan Ya, tindakan. tindakan, nggak bisa hanya sebatas gue percaya gitu, nggak bisa cuma sebatas itu. Tapi diam sendiri Perlu gitu ya. tapi harus mulai berjalan bersama dengan Tuhan gitu. Ya, sampai akhirnya ketika kita sudah mengerti bahwa kita benar-benar percaya sama Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti akan ada hasil, pasti akan ada buah. Amin ya. Amin. Dan mungkin untuk sedikit closing, apakah Oke. ada sedikit yang mau ditambahkan? Ya, sebuah statement yang luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus lewat firman Tuhan.
Iman tanpa perbuatan adalah mati. Hmm. Lakukan satu tindakan perbuatan dalam hidupmu yang menunjukkan keimananmu. Dengar, iman itu bukan tidak masuk akal. Tetapi akal kamu yang selalu membatasi tentang kuasa Tuhan dalam hidup kamu. Yes. Keep on fire. Senantiasa Yesus menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Amin. Boleh Pastor Tony kita tutup dalam doa saja? Oke. Segala puji hormat syukur kemuliaan buat engkau Tuhan Yesusku. Dan aku berdoa. Segala tipu daya setan yang mencuri kata-kata firman Tuhan. Lewat podcast Keep on Fire ini. Aku usir keluar. Amin. Dalam kehidupan kami dan setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini. Dan aku berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada lagi yang ragu. Amin. Firman Tuhan berkuasa dalam diri engkau. Bertumbuh 160, 30 kali lipat. Amin. Untuk hormat kemuliaan engkau. Untuk hormat kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Keep on fire. Yesus memberkati. Jangan lupa tonton lagi episode-episode yang lain, episode yang sebelumnya juga That's tentang right. apa? Kriteria jodoh. Kriteria jodoh. Jadi nanti kita juga akan terus upload juga video-video yang lain, khususnya untuk jika ada pertanyaan atau ada komentar, Atau ingin merequest ya. tema yang untuk dibawakan di podcast, kami sangat membuka untuk rekan-rekan boleh mengirimkannya lewat kolom komentar Di bawah atau ke admin yang kami sediakan. Yes. Kalau misalnya rekan-rekan juga terbeban berat atau ingin bercerita, ingin konseling, nggak ada orang yang dipercayai atau nggak ada tempat untuk mencurahkan pergumulannya, kita juga menyediakan ruang konseling. Kalian bisa menghubungi orang-orang yang ada di bawah ini. Lalu kita juga, kalau tadi dibilang iman kita tuh timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di podcast kami, di gereja kami juga ada doa subuh setiap hari, merenungkan firman Tuhan. Kita mau ngajak teman-teman semua Amen. untuk ikut doa subuh. Linknya akan disediakan di kolom deskripsi video ini. Dan setiap hari Minggu juga kita ada ibadah secara online dan onsite. Setiap hari Minggu jam 8 pagi secara onsite di Bandung. Rekan-rekan yang mungkin ada di Bandung, boleh banget kita join bareng untuk kita beribadah bersama gitu, bersekutu bersama. Dan ada ibadah online setiap jam 6 sore melalui Zoom. Linknya juga akan disimpan di bawah. Dan kita juga ada sosial media Instagram, yaitu GRK Bangkit. Kalian boleh banget buat nge-follow, ingin tahu, cari tahu bahwa apa sih aktivitas-aktivitas gereja, ada banget tuh di admin di sosial media kita di GRK Bangkit. Betul. Dan ada juga untuk persekutuan anak-anak muda di seluruh Indonesia ataupun dimanapun kalian. Kita ada persekutuan anak muda AB Youth, ada di Instagramnya. Kalian juga boleh search ab.youth gitu. Kita juga ada ibadah online onsite-nya. Kami mengundang seluruh anak muda yang berjiwa muda untuk gabung bersama kita untuk menumbuhkan iman yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk terus keep on fire. That's right. Okay, that's it for today. I think Tuhan akan terus berserta dengan kalian. Jika kalian terus berserta dengan Tuhan, berjalanlah dengan iman terus. Amin. 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 See you soon. Bye bye. See you soon. Bye bye. God bless. God bless. Keep on fire. Keep on fire. Yes.